Kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama generatif, yang kedua vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, opipar, yang kedua, pipipar, dan yang ketiga, opopipipar. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, tunas, yang kedua, fragmentasi, dan yang ketiga, membelah diri. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin atau seksual, di mana sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan hewan secara generatif yang pertama adalah opipar. Opipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Perkembangbiakan opipar atau bertelur dilakukan oleh hewan seperti unggas, reptil, dan ikan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan mulai tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Di dalam cangkang telur tersedia nutrisi atau cadangan makanan yang siap dikonsumsi oleh embrio. Ciri-ciri hewan opipar: 1. Tidak memiliki kelenjar susu. 2. Tidak memiliki daun telinga. 3. Tidak menyusui anaknya. Berikut ini contoh hewan yang berkembang biak secara opipar. Ayam, mujair, elang, buaya, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan hewan secara generatif yang kedua adalah pipipar. Pipipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Perkembangbiakan pipipar atau melahirkan dilakukan oleh hewan mamalia atau hewan menyusui. Ciri-ciri hewan pipipar antara lain: 1. Memiliki kelenjar susu. 2. Memiliki daun telinga. 3. Memiliki rambut sebagai penutup tubuh. Berikut ini contoh perkembangbiakan hewan secara generatif pipipar. Paus, kuda, harimau, kucing, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan hewan secara generatif yang ketiga adalah opopipipar. Opopipipar adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Embrionya berkembang di dalam telur, dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Setelah telur menetas, individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya. Contohnya adalah kadal, ikan hiu, ular buah, kuda laut, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan hewan yang kedua adalah vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah
perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan, atau tidak terjadi proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang pertama adalah tunas. Tunas adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif, di mana sebuah tunas kecil akan muncul di tubuh hewan. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan tubuh induknya dan akan membentuk individu baru. Contohnya, hidra. Porifera. Coleonterata, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan dengan memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan potongan tubuh tersebut akan membentuk individu yang baru. Contohnya, cacing pipih, cacing pita, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang ketiga adalah membelah diri. Membelah diri adalah cara perkembangbiakan hewan dengan membelah diri. Inti sel hewan akan membelah menjadi dua, diikuti dengan pembelahan sitoplasma dan dinding sel, untuk membentuk individu baru yang lengkap tanpa ada proses pertumbuhan. Contohnya, amoeba. Di sini dapat kita lihat cara amoeba membelah diri. Selain amoeba, ada paramecium dan lain sebagainya. Demikian video pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan. Terima kasih.